Kefarduan, kewajiban-kewajiban allati la yasihu yang mana nggak sah al-wudu'u illa biha, wudunya nggak sah kecuali pakai fardu itu. Maksudnya yang bahasanya lebih ya digayain doang kan, makanya diatur bagi akaman yakin kan, biasanya furudul wudu'i sittatu, terserah yang penting mah bisa baca. Al-furudu kefarduan yang mana gak sah wudu kecuali dengan fardu itu jumlahnya ada 6. Kemarin alhamdulillah kan 2 minggu kemarin ya. Al-awalu an-niyatu, yang pertama nih niat. Apa kemarin niat? Qasdul syai'i muqtaronan atau muqtarinan bihi. Itu patokannya semua niat sama ya, madzhab kita Syafi'i atau kalau madzhab lain ya. Yang dimaksud dengan niat memaksud sesuatu dibarengi dengan mengerjakan ya. Contoh saya suka gambarin, saya mau makan, bukan cuma mau doang, tapi udah siap piring di tangan, buka magicom apa termos nasi ya, tinggal nyendok nasi. Nah itu namanya niat. Tapi kalau masih saya pengen niat makan masih tidur gak jadi kamar, nah itu belum niat. Ya azam rencana. Jadi kalau niat harus bareng antara maksud di hati dengan pekerjaan ya. Wajib an takuna makrunatan di awal juz'in yang siluhu. Wajibnya niat ya harus makrunatan bareng di awal juz'in dengan awal juz, awal bagian yang siluhu yang dia masuk minal wajhi. Nah, kemarin yang saya bilang ya, berarti itu cuci tangan, madep kiblat, kumur, hisap air ke hidung, itu bukan fardu, hukumnya sunnah. Jangan suka niat pas lagi nyuci tangan. Kan suka ada tuh nawaitul wudu'an, belum waktunya, nanti nawaitul wudu'an pas ngebasuh wajah. Terus yang itu pertamanya aja bagaimana? Saya niat sunnah wudu kan, cuci tangannya, baca bismillah, siwakan, kumur, apa nyedot air ke hidung. Nah itu kesunnahan. Adapun kewajibannya pas ngebasuh wajah ya. Minal wajhi wayat al-mutawaddi'u, dan niat orang yang berwudu pertama boleh raf'al hadas, menghilangkan hadas. Nawaitu raf'al hadasi ya. Contoh, udah kumur udah semua, airnya yang saya bilang dari atas boleh, dari tengah boleh, dari bawah boleh, dari samping terserah, senengannya aja. Cuman biasanya yang saya perhatiin rata-rata kalau nggak dari atas dari tengah. Begitu air turun, nah gini, baru niat di hati, bukan di mulut. Kalau yang di mulut hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib itu yang niat. Wa mahallul qalbu, tempat niat itu adalah di hati. Kayak sholat kan, saya ulang-ulang kan, bukan usolli fardhu zuhri, usolli fardhu isya, pas Allah hudur tuh hati, hudur usolli fardhu isya, usolli fardhu subhi, usolli fardhu maghrib. Kalau hatinya nggak hadir, nggak sah sholatnya. Bukan yang nawaitul apa usolli fardhu zuhri yang ngomong, bukan, itu mah sunnah. Kenapa sunnah? Ngebantu hati. Kadang-kadang kan kalau nggak diomongin dulu hati kemana-mana. Tapi kalau udah bersiap, kalau pasukannya, siap, berang. Nah, kalau udah komando, ngomong dulu kan komando. Kalau nggak ngomong, ya berang pasukan kemana gitu. Tapi kalau udah komando ngomong siap, kumpul semua. Ya kan? Waduh, jenderal datang. Kumpul. Hati juga begitu, sudah, suami, udah, ya.
Kita ngomong sholat ya, bisa stop dulu. Ntar habis sholat baru ngomong bisa lagi. Sholli Allah sholli fardhu. Jadi apa? Jadi makmuman, jadi makin arba rakaat itu keadaan itu semua sunnah. Yang wajib untuk sholli fardhu zuhri. Tinggal tambahin mau jadi imam monggo, mau jadi makmum. Yang penting dalam takbir Allah, jangan sebut takbir. Belum Allah udah niat, boleh. Atau setelah takbir itu juga enggak. Malu bagus itu bareng, cuma jarang yang bisa itu. Susah. Biasanya kan pas tengah-tengah, hasilnya terus buat duluan ada. Ada yang rada lama, tendang masuk. Allah. Itu juga bisa dari gangguan setan. Makanya surat Allah. Kita hati-hati ya. Itu setan mereka. Nggak ada tuh ya. Makanya mau wudu, mau ibadah apa aja. Ada yang nyaranin kan baca Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, jaga saya min hamazati syayatin, dari bisikan setan. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Jangan sampai saya lagi sholat itu setan hadir. Kemarin kan ada kiai setan ikut sholat, bagus itu. Nah, ini bisa keterangan dari mana? Ngarang dewek gitu ya. Orang suruh dirapetin biar nggak masuk. Kalau setan ikut sholat, nah ini saya udah bingung. Gitu. Ya ngomong seenaknya, nggak tahu dalilnya dari mana. Ya dulu ahli ibadah aja, sekarang tahu. Ya, itu contoh lagi sob. Kalau wudhu pas air turun, ya, misalnya pas air turun belum kenyakin, baru sampai sini air turun, baru niat. Oh turun al-hadas, berarti kan baru diniatin segini separuh, ke atas belum. Makanya sunnah wal yusan qad adal usap. Nah, biar rata. Ya, biar rata. Itu yang wajib basuhan pertama. Yang kedua, yang ketiga hukumnya sunnah. Kalau kita udah yakin ini satu, udah gak usah 3 kali juga gak apa-apa. Contoh misalnya bangun kesiangan, ini asar di 3 Pak, wudhu aja 2 menit, ya udah wudhu yang wajib aja. Lupa sekali, yang penting rata. Kanan sekali, besar sekali, langsung kaki, yang wajibnya aja. Tapi harus rata. Hitung 1 kalau rata, kalau nggak rata, hitung 1. Ya, kayak kita ya, yang rapi. Terus kalau udah gini kena begini, langsung dilepas lagi. Kalau dilepas ya ambil lagi air. Kalau udah dilepas berarti kan mustakmal. Kalau dibalikin lagi ya nggak bisa. Kalau mau ratain dulu, udah rata lepas kita. Paham ya? Belum wajah sebenarnya ini, biar nanti niat. Boleh pertama nawaitu raf'al hadasi, saya niat menghilangkan hadas. Yang kedua, au fardhon wudu'i, nawaitu fardhon wudu'i. Yang ketiga, ini kan banyak versi ya. Kalau ini jangan aneh. Yang penting nanti ada ketentuan dalam niat. Atau boleh nawaitu wudu'a, cukup wudu. Saya niat wudu sah. Tidak mandi mah macam. Kalau wudu mah ada macam-macam. Enggak, mau dia sunnah wudu, mau mandi juga wudu. Makanya boleh untuk nawaitu wudu'a sah. Makanya yang rapi ibadahnya. Fakulman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun natub malu. Kalau ada orang ngamal tapi nggak ada ilmunya, maka mardudah. Baik kan kita dengar guru kita kan,
kali ditanya sama orang ahli ibadah. Akhirnya yang mati duluan ahli ibadah. Sebab itu semua ada. Kan ada orang yang rajin ibadahnya tapi ngajinya malas dan alhamdulillah. Tapi masalah ini betul sampai hitam punya. Banyak kali ada hitam. Itulah itu gimana kek. Kalau asli itu nggak tahu. Tapi maksudnya kalau nggak ada ilmu ya percuma batak juga ini kirang. Baju hitam nggak ada hasil. Ayam ngaduk kata Bang Ahmad. Dulu takarannya 1, 2, 3 jadiin 3, 2, 1. Akan itu cuma bawa uang. Lu percuma buang-buang duit. Bang saya ini kan salah ini, bukan R32 ini, R35. Karyawan yang salah dibuang lagi tidak mau. Akan ini. Itu semua ada ilmu. Atau Bang Rian ada takarannya salah ya. Punya sekilo loh, pakai 2 kilo. Dengan juri jahat. Ditolak kagak laku semua. Semuanya pakai ilmu. Ya. Wasani sekarang yang kedua. Ghuslul wajib ngebasuh wajah ya. Saya ingetin lagi ya. Kalau basuh harus ada air mengalir. Kalau usap cukup basah-basahnya air. Paham ya? Jangan wudhu itu cuma kayak dulu tuh ya. Kalau masih kecil kan senangnya malas kena air tuh. Makanya kelihatan segera dikit ya atau lerah kan. Ya, kecil. Itu bukan ngebasuh itu namanya. Usap. Kalau basuh kudu ada air. Ya, walaupun nanti ada yang hebat kan pakai air segelas itu buat tuh ada itu praktiknya. Ya, mana ada repot, tidak mau nak kotoran. Enteng lalu mau sekali. Tadi syaratnya nggak lepas, nah begini. Ulang tadi, ada kan ngalir nggak? Ngalir nggak ada kan? Beda sama musab, kalau musab basah. Kita rambut udah rapi nih, udah pakai sanco apa wax segala macam. Itu musabnya. Nah, malas gua basah. Sah ya sah. Kalau Syafi'i pada Syafi'i sah, ya kan? Kalau pada lain ada yang menang, puasa. Coba kata Gus Bahar kata, kita kan dulu dari wudhu itu kan bercahaya. Dan ciri akhirat, ciri umat Kanjeng Nabi itu ada akar wudhu bekas. Nanti katanya kalau cuma rambut diusap sedikit doang, kita kayak lampu gitu. Dan rambutnya bercahaya, bukan pilok, bukan. Sebentar ya, heran, ya kelihatan bekas sujud, bukan hitam, awas. Ada bid'ah kalinya, kita kan udah bahas kemarin di Sapina. 7 anggota kalau dipakai sujud itu haram dimakan rak. Tidak dipakai sujud, masa jidatnya doang? Ya otomatis kepala aja lah. Ya kan? Telapak tangan. Ya mungkin telapaknya doang. Ini satu utuh dan kelima aja. Jempol 2. Nah pahanya ke bawah ya. Dia mengapa nggak ada pahanya gimana? Kaki betisnya ke bawah. Berarti anggota semua badan masuk sujud. Kalau mau sujud, 1 kali sujud diangkat 1 derajat tapi tidak. 1 kali perjalanan 500, makin banyak sujud. Makanya para ulama itu doyan sujud. Paham? Itu juga nggak ada bekas. Nah, ada lihat Abi nggak ada bekas. Yang mulia ada. Kata Abi yang kumpul sujud banget. Pernah kan ke Parage sampai santri mbah begini.
Ini orang masih hidup apa enggak? Lihat, kalau para aulia itu kalau udah sujud saking enaknya. Kalau kita kan berat. Baru satu aja udah pengen gila ya. Ya kan? Dirocok-rocok. Nah dirocok juga nggak betah ya. Kalau para aulia itu sujud itu nikmat. Kadang-kadang sampai itu lupa. Kalau lagi berjamaah, waduh, jangan dipakai ini imam begitu. Ada urusan. Itu bukan bohong, banyak cerita. Kalau udah para aulia kadang-kadang lupa. Saking enaknya sujud. Kalau ada yang kadang-kadang. Lagi terawih ngantuk. Kalau benar-benar salah dia masih tenang. Itu ada cerita juga sama. Dua versi. Jadi sujud nanti sendiri ya bekas sujud umat kanjeng Nabi kelihatan. Terus ada ceritanya kan ada orang ngaku umat kanjeng Nabi. Nah apa yang bekas sujud nggak ada bekas sujud tetap. Jadi semuanya jangan dianggap remeh. Isbahul wudu sempurna wudu. Banyak yang entar kalau bangun sholat awas di ruku, di sujud jangan. Nah, harus ada tumak nih. Minimal satu kali subhanallah. Dengan 20 rakaat 5 menit. 20 rakaat 5 menit. Allah. Wasani basul zahir jami'il wajah. Wajib membasuh seluruh zahir wajah ya. Wa quluhu panjangnya apa Nawawi mimana binti sya'rir ra'si dimulai dari tempat tumbuhnya rambut di sini ya. Tapi yang standar. Paham? Kalau saya rada lebar ini, tidak. Ada lagi yang di sini kan rambutnya, ya, ikut standarnya. Umumnya orang gimana? Di sini kan, ada juga yang tebal, ada jarak. Jadi mulai tumbuh rambut. Bila muntahan takoni sampai sini, apa namanya? Dagu. Ini panjangnya, paham? Jadi makanya saya bilang tadi jangan cuma kena ini. Batas itu harus kena. Bukan berarti nggak kena. Ada kaidah layan al-wujubu ila biha bahwa wajib. Sesuatu yang wajib nggak sempurna kecuali pakai sesuatu itu, maka sesuatu itu jadi wajib. Batasnya ini. Ya, nggak sempurna itu basuhan kecuali ininya kena, maka ini harus basah. Atau begini, yang wajib sholat subuh. Cuma kalau nggak ngopi nggak bisa sholat, nah, berarti sholat ngopi hukumnya wajib. Sebab menolongin buat sholat subuh. Jadi ini batas rambut harus kan kena. Yang botak saya bilang kira-kira. Ya, kalau misalnya botak dikira-kira. Ya, saya bilang ada yang ini lebar kan kayak lapangan udara. Masing-masing cuma jatah lah. Ya. Mulai dari mana bisa sampai sini. Dagu awas ya. Ini dagu harus kena air. Jangan cuma kasih aja jalan. Hanya kalau yang rambut dulu. Nah, paham? Kualitas sholat bagus itu dari wudhunya bagus. Ya, sholat kemana-mana nanti itu kan. Gak doyan maksiat gara-gara sholat bagus. Rezeki lancar gara-gara sholat bagus. Ya, hati yang gelisah itu gara-gara sholat bagus.
Nggak percaya cobain. Sholat subuh aja coba. Berjamaah terus. Gimana hati rasanya? Sama yang persidangan dulu jam 9. Rasain aja. Kalau sholat subuh terus berjamaah rasain. Rezeki juga beda. Hati tenang, rezeki lancar. Ada pernah ngomong, bayi hamil pasuruan pernah ngomong gini. Nama santrinya apa siapa ini? Orang rezekinya kurang bagus. Terus awak sembahyang jamaah subuh. Sholat subuh, saya jamaah. Rasa setahun lah, setahun. Cuma sekali berasa apa obat aja. Cobain 3 hari. Ya, dosanya kan banyak. Dosanya masa langsung kehapus. Proyek banjir aja tahunan. Year on year, joy. Dari tahun ke tahun. Ini kan dosa 40 tahun pengen dihapus sekali ya. Allah, kecuali mau mati dah. Tobatan masuk. Itu kan cobain istiqomah. Ya, anjuran kita sadar dibilang 40 hari, 40 hari jamaah bahasa ini. Ya, itu sholat penting dingin. Ya, jadi dari sini ke sini. Ini juga perlu benar saya bilang, jangan cuma kecok jangan, ternyata itu. Nah, ya, dan berikutnya ya kira-kira di sini. Ketemunya 2 tulang rahang, ya. Ila tahti muntahadzaqan wa arduhu, lebarnya itu min watadi ihdal wudunaini ila watadi ukhra, dari pentil ini. Pentil kuping, pentil kuping ini lebarnya. Watan itu pentil, ihdal wudunaini salah satu 2 kuping ke pentil kuping yang lain. Tapi ini lebar, ini panjang. Walayajibu qasrul watan, wajib itu ngebasuh pentilnya sampai sini kak. Ya ini kan batas. Wajib sampai sini kak. Ya, ini kan udah gua baca bukan? Bukan, ini mah kuping. Paham? Ila ma yatahaqqaqu bihi isti'abul wajib, kecuali wajib itu pentil kena yang bisa ngeratain air ke wajah. Ya nggak usah sampai kuping, nggak usah. Ya, pokoknya ini pentil kena dikit. Ya, kamu dengan pusat sampai kali ini dapur. Kenapa? Nah dikit. Kalau ke sini udah kuping. Paham? Ya? Nah, dikena sedikit ya. Pokoknya yang bisa itu air ngeratain ke seluruh wajah. Ya. Wa kharaja bil ghusli, dikecualikan dari kata-kata ghuslu. Apa? Masul ma'i, cuma usap air. Bila jiryani atau juryani, tanpa ada ngalir. Tadi saya bilang yang namanya basuh airnya harus mengalir, walaupun cuma segelas. Ya, saya pernah lihat dia dari Cirebon. Dia contohin ya, kalau di jalan, contoh dulu kayak Muhammad kan pernah Brexit, Brebes exit. Kudunya sampai duluan, malah lebaran bisa. Ya pelit banget sih, nggak dibuka-buka, dulu bayar aja. Lalu lebaran dibuka, akhirnya banyak yang mati. Ya lebaran tidak habis itu. Ya itu kan gara-gara nggak disuruh bayar kata saya. Udah tahu susah, itu orang antri panjang, nggak mau rugi. Padahal kan sampai matiin orang berarti, ya itu membunuh orang. Beberapa jam kita banget, sehari atau 2 hari, kudunya sampai lebaran, akhirnya lebaran tidak. Itu kan kudu maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Orang polisi itu jangan dibuka, kudu bayar. Ya, itu untuk di kendaraan. Walaupun pakai dia nyontohin pakai air segelas, bisa benar. Berujung ini. Yang saya lihat
Kami domain lagi. Domain cerita. Ya dulu ya dipaksain dibuka itu tol, ya kan? Mau bensin nggak ada, jalan mah enak memang ngancil aja dulu. Tapi nggak ada tukang bensin, keluar lagi sama aja. Kerjain gue lagi. Jauh banget 15 kilo. Ya, kena kerjain Mulyono. Ya ada manfaat juga sih. Di Jawa nggak lama-lama, sekarang 10 jam aja nyampe. Yang penting punya duit. Jadi gitu. Itu akhirnya nggak boleh lepas. Ya jadi jangan sampai cuman pusat, kata Syekh Nawawi, awas tuh. Harus ada air kan ngalir, ya. Fala yakfi ittifaqan, ya. Maka nggak cukup itu yang namanya pusat air. Bahasa dong, ittifaqan, sepakat para ulama. Ikhtilaf bangsin udwi fil ma'i. Beda nanti masalahnya kalau nyelam. Wamsu itu nyelam. Wamsul udwi nyelemin anggota badan. Contoh kita lagi main lah, mana enak Bogor, Pandeglang yang airnya gede. Atau kalau di kampung disebutnya balong. Empang, ya di sini mah empang. Di sini dengan empangnya kan, butak semua kali ya kan. Pusing. Kan biasanya kalau kita ngelihat air kan seger banget ya. Puncak, beli dingin ya. Enggak bau nutrisari atau ABC. Emang gak doyan mas begitu mah. Maunya wedang-wedang aja. Katanya males pakai tangan. Langsung celupin. Itu boleh. Ya. Kan kalau tadi perlu ngalir. Kalau dicelup boleh nggak? Boleh. Ya, kayak mandiin mayat dilempar boleh. Cuman yang tegangan. Bisa loh ya. Awas kita ditungguin kan. Awas aja tuan. Bawa itu dilempar. Itu salah. Cuman awas. Ya, jadi kalau itu boleh. Atau kita lagi berenang nih, ya kan? Pengen wudhu dan naik langsung sholat. Ya wudhu aja dalam niat aja langsung. Nah, itu wudhu. Langsung rata kan? Tangan goyang. Iya. Itu sah itu. Ya, rambut tuh. Kalau di Jawa kan suka ada kobakan, tahu kan? Iya. Kalau air tuh, kalau di pondok tuh di sini mah jarang ada kan. Kadang-kadang malas kaki kan? Dikocok-kocok aja. Udah sah. Penting cokornya bersih. Jangan kelem oli. Bersih dulu kakinya ya. Ini begini ngeluh. Kalau di Jawa kan banyak ya. Kalau jadi wudhunya itu di dalam air. Paham kalau Jawa ya? Itu maksudnya ikhtiar bersih, nggak kotor. Kan di sini mah tidak pusing. Ya kan? Nanti kotor naik, itu udah basah ya kotor lagi. Udah pusing lagi. Ya udah bagus lah. Kalau di Jawa kan dikasih air dari tempat kamar mandi jadi celup lagi. Tempat wudhu celup lagi. Malang lihat tuh, mesin Kaupan Malang, ya kan? Iya. Dari tempat kencing celup lagi kaki. Dia suci. Karena kencing apa kan jimat nggak tahu. Apalagi yang di Jakarta kan semuanya berdiri. Ya, mana nggak dikasih gayung kan? Ya, udah pesing. Ya, nah itu hati-hati ya. Yang ngurus masjid juga perlu bisa jadi yang ngurus masjid dosa. Orang nggak dikasih gayung, akhirnya jadi semut. Begitu karpet, udah ngomongnya. Makanya hati-hati. Kudu rapi. Itu kan amanat umat, duit. Jadi ya, jangan dikekepin. Dirapi-rapiin. Kalau nanti kebenaran jadi pengurus pasti. Perhati masih apa nih? Sampai ke shot lampu kudu perhati. Jangan baju kan ngerepok aja suaranya. Itu kemana-mana gitu ya. Jadi
Min manabitis sya'ri wa min watadil udhun ila watadil dicelup juga boleh ya. Yang penting ada lebih dulu lah, paham ya? Bukan air baskom nih. Paham ya? Jangan itu cuma air baskom kayak orang Cina, Korea, bukan air baskom, bukan. Airnya banyak. Oh, air 1 toren ya. 2.000 liter kan? Masuk ke situ. Jangan dikencingin aja. Berubah. Itu boleh. Yang bilang filtrasi. Beda nanti kalau masalahnya dicelup. Fil ma'i fa innahu yusamma ghaslan. Nah, kalau dicelup tadi yusamma ghaslan, itu disebut juga basuh. Wa yajibu ghaslu sa'il jawanibih, wajib membasuh seluruh pinggir-pinggirannya ini. Jangan cuma ini doang. Bukan, diratain semua jawanib. Ini semua kan kena wajah. Tahu ya? Mimma la yatahaqqaqu, dari anggota-anggota yang nggak bisa jadi nyata, ghuslu jami'i, ngebasuh semuanya, illa bikasrihi, kecuali dengan membasuh. Nah, intinya mah kudu rata itu air ke semua wajah. Ya. Wa yajibu ghuslu sya'ri anna bikisri wajhi sawa'un kana khafifan aw khafifan zahiran aw batinan. Kalau di wajahnya ada rambut atau ada bulu-bulu, nah itu air harus masuk. Paham ya? Kayak orang Arab tuh, kita punya ini kan sampai di sini nih. Ya kan? Sampai ke sini kadang-kadang. Saya pernah ngeliat tuh anak kecil Arab. Rambutnya sampai ke sini nih. Dikerok, sret. Wajahnya kemu. Atau kalau kita lihat orang-orang bule, di kita kan ada jarang yang punya bagus begini kan? Sampai begini dia apa nih? Sini ketemu. Di sini lagi. Sama kan cuma ya seadanya juga berantak. Ada yang cuma marwan 3 biji doang. Nah kalau di sini banyak bulu kayak orang-orang India dia, itu kudu masuk air. Paham? Mau tebel, mau tipis, itu air kudu masuk. Cuman di kita ada jarang. Ada sih ada, cuma udah jarang. Kan kalau main India coba deh. Sampai bulu-bulu. Sekujur badanku. Ya kan dia ke tangan-tangan aja lihat dia. Bulu. Ditambah kan ada jarang. Ya, dulu mah waktu zaman saya punya bulu di sini kayak keren banget. Masih keren kan dulu. Sampai kebusan itu. Allah ampun. Itu sih ya. Jadi ada yang disadari ya kalau ada punya bulu di sini. Kita paling sambang. Sambang juga kan jarang yang punya nyamuk bagus loh. Kan ada yang rapi begini kan, bentuk. Cuma raja kita mah. Mari ketua dulu udah cuma aja. Berantakan sudah lagi. Jadi kalau ada bulu-bulu di sini di wajah itu harus masuk air. Ya. Illal lihyah al-ghazira, kecuali jenggot yang tebal. Paham yang jenggot nih? Beda ya? Di sini sama di sini. Tadi nih, jenggot mana? Ini kalau bahas begini ada namanya. Ini kumis. Ini apa namanya? Rawis apa rawis? Ada namanya semua ini. Yang di sini ada namanya, yang di sini ada namanya. Kecuali jenggot yang tebal. Paham yang tebal? Bedanya tipis sama tebal tuh kalau di Ratul Badiah. Ya apa namanya di Fathul Qorib.
Kalau tipis kulitnya masih kelihatan. Kalau tebal, itu yang orang-orang yang Arab begini kan, kelihatan nggak tuh kulitnya? Susah tuh. Ya, kalau tebal jenggot, awas nih, bukan rambut di wajah, kecuali jenggot. Jenggot, ya. Jenggot kan hilang. Ada yang bilang jangan dicukur, makruh. Ada yang bilang haram. Ya juga terserah mau siapa. Tapi kalau punya jenggot penyakit sunnah. Paham? Supaya jenggotnya dapat paham, bukan gaya-gayaan, bukan. Ya, dirapihin, ya. Sebelumnya dirapihin. Kalau masih kelihatan kulitnya, berarti itu air masuk. Ini kayak saya nih, Rian, masih kelihatan kan? Jadi air itu masuk. Tapi kalau udah panjang segini, nah, ambil air di sela-sela. Paham? Jadi kalau masih tipis, dimasuk air. Ya, kan kalau udah panjang itu sampai di sini. Kata Abi ya, yang mulia kalau ngurusin jenggotnya, kalau itu bapak ya, bapak atau kata Abi. Abi ya, kalau mau godain Arab, potong harganya ntar kalau ke Arab. Pegang jenggotnya, syekh, ya terseneng dia. Ya kata Abi sering pegang begini, kata dikasih 10 real. Ya, saya orang Arab seneng kalau dipegang. Dapat kita kan? Dipegang ya, belum. Kadang-kadang ada yang seneng sama jenggot itu seneng. Ya, sama jangan pegang pokok. Arab kamu syahadat aja. Balik. Ya, kalau orang Arab saya bilang dipegang jenggotnya sering Abi mau sering ya. Tapi kalau bicara dengan Arab gampang pegang jenggotnya. Kan keluar itu dah. Ketemu Arabnya Arab tanah Bang Mulu. Iya. Al-kathirah asy'ar min ar-rajul ya. Kalau jenggot tebal, ayat al-kathirah asy'ar yang banyak bulunya min ar-rajul, tapi dari laki-laki. Tapi kalau perempuan wajib tembus. Ya, dulu kan pikiran saya, mana mungkin. Saya pernah lihat di YouTube orang Inggris perempuan jenggotan, sekarang. Nah, berarti kita bukan bohong, benar. Ya, tadi kita juga ada nih, kepalanya orang, kakinya kuda, hasil kawin sama siapa? Itu bukan bohong, ya. Semuanya ya. Jadi kalau perempuan jenggotan tebal, kalau ada, ya, itu wajib masuk air ke kulit. Pun kata saya repot amat, cukur aja. Ya kan? Kan serem lihat perempuan jenggot. Jenggotan atasnya masalahnya. Udah, jadi udah ke bawahnya mau urusan saya. Fayakfi ghuslu zahiriha faqat. Kalau tebal ya cukup membasuh zahirnya jenggot yang tebal. Walhasil kata Syekh Nawawi kesimpulannya hasilnya anna syu'ural wajhi kullaha, sesungguhnya bulu-bulu yang ada di wajah kullaha semuanya yajibu ghuslu zahiriha wa batiniha, wajib ngebasuh zahir wa batin sampai kulit dalam. Ya, min rajulin aw ghairihi, baik dari laki-laki atau perempuan. Ya, kalau rambut di wajah saya bilang bukan ngomong jenggot. Aw kasufat illa salasata asya'a, kecuali tiga. Yang pertama al-awwal batinul kasif. Ya, yang enggak usah dimasukin air ke dalam, batinul kasif ya.
dalamnya bulu yang tebal, al-kharij an haddil wajhi, yang keluar dari batas wajah. Paham? Tadi saya bilang, awas ya, perhatiin di wudu. Batas wajah mana? Ini. Berarti kalau ada bulu tumbuh di sini, bukan wajah. Paham? Ini kan saya bilang kalau gelapkan sampai ke sini, bulunya sampai sini. Kalau di luar wajah, no wajah. Ya. Di ayat tawalla bi nafsihi bila ghairi jihatin bihi, yang menyebar itu bulu mana-mana. Ya. Ini rajulin awali wal muradu bil batin, yang dimaksud dengan batin ma yali sadra min al-lihya, ya. Jadi kalau dari sini, jangan di sini, timpakan di sini. Tadi saya bilang, kan kalau arah itu dulu dari sini bisa sampai sini. Nah, ya. Wasani wasalis, yang ketiga dan yang kedua, batinu kasih yang termajul wa arifaihi. Jadi batin dari tebelnya jenggot laki-laki wa arifaihi, lebar di sini, ya. Batinnya nggak usah, kalau kan tebelnya dari sini. Lihat saya cari di YouTube ya. Saya pojok. Kan? Kita bahkan susah. Bilang panjangin bukannya ini malah ngerewel. Ya kalau itu gondrongin bukan jadi gondrong, malah jadi ribu ke atas. Ya kan? Ada orang yang mau dipanjangin ke bawah, dipanjangin bukannya ke atas malah tambah. Ada pohon anak nakal. Tinggal anak nakalnya doang, pohonnya kan. Barangnya itu rasulullah dari wajib membasuh dalamnya. Wa amal zahiruhu, adapun zahirnya tadi saya bilang zahir kelihatan. Saya itu rasul. Wasunnah tadi saya bilang sunnahnya tahlilu batiniha, di sela-sela itu dalamnya. Alihya al-katifah, jenggot yang tebal minar rajul. Bi ayyadha, dengan caranya begini. Seseorang nyimpen fi kafihi, di telapak tangannya, aluna yang kanan, ma'an, air, wa yadha'u lihiyatahu alaihi, air. Ya, kita kan sekarang di selang enak ya. Air alhamdulillah banyak di kita makan. Maka saya lagi pusing-pusing. Ya nggak lama lah. Nggak lama-lama. Katanya sama Pak Ahmad di rumah. Nggak ada bak, saya bikin stok keras. Mau kelamaan ini, ya Allah sedih banget tuh. Aduh, orang airnya ada sih, ya kan. Tapi juga jangan ngeborong. Borosan nggak boleh, ya. Kayak mamang itu membuang-buang air. Kalau 3 kali basuh sunnah, 4 kali takbir. Temennya setan itu. Wah, mumpung air banyak, banjir. Nggak boleh itu. Jadi sunnah ada, takbir nggak boleh. Dengan mubadzirina kanu ikhwanas sayafi. Orang yang menyia-nyiakan benda itu temannya setan. Paham? Jadi Islam itu jelas, clear, di tengah-tengah. Terlalu pelit, jangan. Air banyak, pakai aja 1 botol, apa ya? Jangan. Atau terlalu banyak, air banyak buang-buang, boleh. Jadi sedang-sedengan aja ditambah. Wasaton, tengah-tengah, secukupnya. Makan kekenyangan, nggak boleh. Kalau kuat ya tahan, akan jadi bagus. Kuat, kalau kuat jangan. Waktunya jangan. Yang semua makan yang ada. Kenyang ini enak, ya.
Kalau ikut Imam Syadzili ya makan ini lah, pakai baju yang bagus supaya syukurnya juga bukan buat pamer, bukan. Beli Mercy malah beli Avanza. Itu artinya udah mobilnya enak amat. Kali nggak punya duit, jangan maksain, itu utang namanya. Ya, kayak negara kita kan. Kemarin tadi saya lihat ya, kata mantan Menteri Keuangan, kita itu nggak punya utang banyak, cuma karena kepengen populer, dikartuin gratis, akhirnya utang. Belum waktunya kaya maksa, akhirnya tambah marah. Ya, ingat orang tua dulu abis ini ngomong ya, kalau mau beli barang itu di rumah dulu ada seharga segitu. Ini mah gak ada kitanya, tapi jadi patokan kita aja orang tua dulu. Kita mau beli mobil misalnya Avanza 200 juta, itu di rumah minimal ada 200 juta juga, berarti punya duit 400 juta. Jangan mobil kebeli, ntar beras nggak beli. Akhirnya mobil dijual. Terus kemarin kejadian ramai kan? Wah ini pas dijalanin, nah jalan. Akhirnya mobil dijual, rumah dijual itu. Jangan begitu. Sabar. Itu terserah orang tua yang ngomong begitu. Tapi orang tua dulu itu berdasarkan pengalaman. Ya, saya ngomong begini berani apa? Yang ngajarin Abi lo belajar kan dari para sepuh-sepuh dulu. Itu kalau sering ngomong, namun dia beli mobil, itu layak dan itu seharga mobil 5. Atau mau keluar buat jauh kata Abi, itu dari negara Hendek, itu punya mobil. Kalau pengen miliknya gede, ya dulu kan orang bawa emas ya. Nah itu juga bawa emas, belum digulung. Biar hasilnya gede. Udah ATM aja. Masukin yang platinum juga apa-apa. Ada istilah apa? Ya, itu ilmu orang tua dulu, tapi benar. Jadi maksudnya apa? Supaya hidup enggak susah. Tapi kalau kembali ke Quran, umat muslim mukmin itu ya lihat di surat Al-Mu'minun. Nah, apa yang itu? Yang ujungnya wakana baina dzalik. Ciri orang beriman itu lam tusrifu, nggak berlebih-lebihan, walam yakturu, nggak pelit. Paham pelit? Jangan kan kalau kita ngaji ada bakhil, ada syahi. Kalau bakhil pelit sama Nah, kalau bakhil itu kata hadis Nabi, qaribun minan nar. Ya, orang pelit itu dekat ke neraka. Ba'idun minallah, jauh dari ba'idun minan nas. Orang juga nggak senang. Cuma mulut kasihnya panjang. Kalau asyafi, orang yang sudah ngasih itu qaribun minal jannah, dekat ke surga. Qaribun minallah, dekat ke Allah. Qaribun minan nas, orang juga senang. Rame kan? Lagi rame nih, goblok. Sudah ya. Itu penyakit ya. Dibandingin sama Sinden, kan? Nah itu persis, ya. Udah kemana-mana. Sampai ada hadis Nabi, al-jannatu darus sakha, darul askhiyah. Surga itu tempatnya orang-orang yang bergolongan baik dermawan. Ya. Jadi muslim itu lam musrif, nggak berlebihan, walam yaktur, nggak pelit. Makana baina dzalika qawam. Lihat nggak percaya di surat Al-Mulk, qad aflahal mu'minun. Itu ngaji, telah beruntung orang yang beriman. Siapa itu yang beriman? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kalau sholat khusyuk, gak khusyuk loh. Walladzina li furujihim hafidun. Ini farjinya, kemaluannya dijaga nggak? Ya, kalau puasa. Udah ngaji dah, saya lama-lama, udah lihat jam aja. Saya bener yang mana nih? Oh no, enggak.
sudah tipis ya. Ya dah. Jadi kalau apa namanya? Kalau tebal maka cukup di sela ya. Dikit aja. Wa yufarriqu asabi'aha, itu dari jemarinya ditafrik, dipisahin, jangan diginiin, jangan digenggam, ditafrik, dikat. Ya. Wa yudkhilaha fiha min jihati sadri, masukin dari sini, dari bawah ke atas, jangan dari atas ke bawah. Mereka tinggi saya bilang. Kalau mau nyontohin yang lihat yang tebal, sampai mana? Kalau kita sering lihat yang lagi apa? Tariqah Imam Syafi'i ya yang lihat. Ini semua. Itu kalau wudu berarti. Kan tawasul kul ya azim antal azim. Kalau Habib dulu suka baik dan suka dinyanyi nama Syekh Munjawi yang orang Mesir. Kul ya azim, katakan olehmu ya azim, yang maha agung siapa? Allah. Antal azim, engkau maha. Qad hammana, kena ke saya. Amrun azim, sesuatu yang besar. Bingung. Wa kullu amrin hammana, setiap urusan yang bikin saya bingung, ya hunu, bisa gampang, hawin, dengan cara bismika awin. Banyakin baca ya, itu tariqah kan. Jangan bisa nyanyi doang atau artinya apa sih? Yang ada artinya nggak ada pahalanya, ya. Tapi diresepin apa ininya? Ya Ali, ya Allah, main motor, ya Allah ya. Antal azim, masukin habis sholat. Ya, kata bangsa ini ya Allah, udah sendiri banyak. Ya lagi malam-malam munajat sama Allah 3:30. Kan tahu subuh jam 4 lewat 7 apa berapa? Ya kan 4 kan? 4 bangun, salat tahajud, salat hajat. Baca atau Allahul kafi rabbunal kafi. Itu kan ada yang bilang, cuman saya belum tahu ya kita. Itu yang intinya Syekh Abdul Qadir ya. Allahul kafi, Allah itu yang mencukupi. Rabbunal kafi, Tuhan kami yang mencukupi. Qasadnal kafi, kami menuju atau punya maksud pada zat yang mencukupi. Wajadnal, bukan wajadana ya, wajadnal syukur ya, mati. Wajadnal kafi, kami menemukan zat yang mencukupi. Rabbunal kafi likullin kafi, setiap kebutuhan saya kafi ada cukup. Kafanal kafana, cukupkanlah pada kami siapa al-kafi, zat yang cukup. Bukan cuma dipakai selawatan doang, itu tahu artinya ya. Ada ijazahnya itu. Baca habis sholat juga apa, berapa sekuat ya? 3 kayak gitu. Tapi ada artinya apa? Para ulama baca, guru saya baca semua. Nggak ada yang miskin. Ada miliar 3, 4, banyak perusahaan. Dan saya bilang penyakit kita malas. Dari dulu penyakitnya mirip jauh dan lumpuh. Dibaca sama kakak, sampai hilang lagi tapi di mana ya? Penyakit santri. Ya. Saya udah kena puasa, waduh, ada berkat di mana-mana. Cobain, saya bilang cobain, rasain. Bener apa bohong itu omongan guru? Ya, jangan cuma ngelamun aja, ngeluh aja, doa ditunggu. Ya,
wal unsal kasifah allati lam takhruj an al-wajhi wa 'an fawajibun. Kalau itu jenggot perempuan atau wandu, banci, punya dua alat kelamin, itu hukumnya wajib, bukan sunnah lah, sunnah lagi, ya. Wa sunnatu takhriju ma yakfi ghuslu ghairi faqat lakana ahsan, ya. Wallahu a'lam. Maaf ya, offset sedikit, banyak ya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rasul.